Nah, mereka nih mewajibin bahasa roh sebagai syarat pelayanan, sama malah jemaat biasa juga didorong buat bahasa roh gitu. Sedangkan ya aku pernah baca di kitab Korintus kan ada tuh yang berbeda anggota tapi satu tubuh. Nah kan nggak bisa dong kalau kita satu tubuh kan, masa telinga semua atau mulut semua gitu Kak. Nah menurut Kakak gimana ya Kak, pendapat Kakak? Ya kalau diwajibin bahasa roh ya jangan mau lah. Bahasa roh itu 1 Korintus 14, bahasa roh itu adalah karunia roh. Karunia roh yang digunakan Roh Kudus, yang diberikan oleh Roh Kudus untuk memenuhi tujuan Roh Kudus. Tujuan Roh Kudus itu apa? Tuhan Yesus mengatakan, kalau Roh Penolong itu datang, ia tidak akan memuliakan dirinya sendiri, ia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus itu datang ke bumi itu untuk bersaksi mengenai Kristus. Dan Roh Kudus dalam rangka bersaksi mengenai Kristus, dia menggunakan manusia. Dia nggak bunyi-bunyi dari langit. Dan dalam menggunakan manusia, dia berikan karunia-karunia roh. Ada yang mengajar, ada yang bernubuat, ada yang berbahasa roh. Jadi, karunia-karunia itu diberikan masing-masing. Enggak semuanya harus bisa bahasa roh, enggak semuanya harus bisa mengajar, enggak semuanya harus bisa bernubuat. Bagi-bagi tuh karunia roh. Dan tujuan karunia roh itu untuk menginjili, bukan untuk gaya-gayaan biar terlihat lebih rohani, biar terlihat lebih oke. Nggak ada. Jadi kalau ada gereja wajibkan bahasa roh itu menyalahi Alkitab. Karunia itu namanya juga karunia, diberikan kepada siapa roh itu mau memberikan kan. Kalau dia kalau Tuhan kalau Roh Kudus nggak berikan saya karunia bahasa roh, ngapain saya paksa? Kalau Roh Kudus nggak berikan saya karunia bernubuat, ngapain saya paksa? Roh Kudus beri saya karunia untuk mengajar, maka saya mengajar orang dengan TikTok, YouTube, apa segala macam. Saya nggak bisa paksa diri untuk bisa bahasa roh karena Roh Kudus nggak beri saya karunia itu. Kenapa harus dipaksa? Melayani harus berbahasa roh untuk apa? Bisa bahasa roh itu tujuannya untuk apa? Apakah dengan demikian langsung Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kamu? Untuk apa harus ada bahasa roh? Tujuannya untuk apa? Apakah jemaat dibangun dengan itu? Kamu bisa nggak dibangun oleh kata-kata yang tidak dimengerti? Iya bener Kak, aku juga pikirnya gitu. Terus malah disuruh kayak berdoa buat minta gitu loh. Gak usah, yang begitu tuh gak usah. Iya Kak, terus mau nanya satu lagi Kak. Kalau menurut Kakak lebih baik pelayanan tuh yang di gereja atau yang kayak bantu orang di panti misalkan gitu Kak? Ya, hidupmu sesuai dengan firman Tuhan aja sudah melayani. Jadi mau di gereja kayak mau di mana kayak, ya tergantung kamu dipanggil di mana. Seperti saya dipanggil untuk di sosial media, saya dipanggil untuk di kampus-kampus, untuk gereja-gereja kecil dan segala macam. Ya saya jalani aja. Ya kalau ada orang yang dipanggil khusus di tempat ini, tempat itu, ya silahkan saja. Gitu. Nah, kamu panggilanmu apa? Kamu harus tahu panggilanmu apa, kemana kamu dipanggil. Gitu. Dan tentu kamu tahu itu dari mana doamu, imanmu, pengharapanmu, dan kasihmu. Gitu. Talentamu itu kamu gunakan untuk apa? Kamu pintar menyanyi, silahkan menyanyi di gereja. Kamu pintar matematika, silahkan ajari orang, berhitung segala macam. Dan semuanya itu kamu lakukan agar orang melihat terangnya Allah di dalam kamu atas kebaikan kamu. Sehingga orang-orang yang melihat buahmu yang lebat itu menikmatinya. Karena hidup kita ini diberkati di dalam keselamatan adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita tuh ada untuk memberkati semua orang. Memberkati semua orang itu dalam banyak hal. Bakat kita, talenta kita, tangan kita, kaki kita, ucapan kita, waktu kita, semua yang ada pada kita. Kita harus korbanin itu untuk kasih kita kepada sesama kita, agar dalam hal itulah nama Bapa kita itu dipermuliakan.
Amin. Ya. Iya Kak, gitu aja sih Kak paling. Makasih banyak ya Kak. Tuhan berkati selalu pelayanan Kakak. Dan tim juga. Ya. Ya Kak. Oke, ya. Baiklah. Saya naikin ya. Satu lagi. Ada berapa orang ini mau naik ini? Ada 94 orang yang mau naik. Saya tidak akan mungkin bisa menaikkan Anda semua, tetapi ya nanti di live berikutnya ya. Jika mau tidur, soalnya di di planet Mars sekarang sudah jam 25.00 26 ternyata ya. Saya di planet, saya tidak tinggal di bumi, soalnya saya tinggalnya di dunia baru. Ya. Silakan Fakir. Ya. Silakan Pascal. Selamat malam Pascal. Baiklah. Silakan. Halo. Halo, selamat malam Kak Ilya. Iya, malam. Silakan Pak. Apa mau tanyakan Pak? Saya mau nanya gini Kak. Gimana ya, masa layak nggak ketika misalnya, atau saya punya pandangan sendiri ya, bukan pandangan sendiri juga sih, cuman misalnya kita ya baca data istilahnya, kayak misalnya baca data tentang jumlah kekristenan di dunia gitu ya, terus juga kayak di Indonesia berapa segala macam gitu, tapi kayak akhirnya kita nggak peduli dengan hal itu, dengan jumlah segala macam gitu ya, karena gini kayak data apa dulu ini Pak Bagu? Data apa dulu ini? Data tentang jumlah orang Kristen di dunia gitu Kak ya. Kayak sama tadi kayak Kakak bilang itu, kayak misalnya ya, kayak Protestan, Katolik, Ortodoks nggak usah dibeda-bedakan gitu kan, yang penting satu dalam iman Tritunggal gitu kan. Tapi gini, kayak gini ya, itu kan Kristen yang kita ketahui ya, maksudnya secara agama gitu ya. Itu kan administrasi agama. Cuman kalau secara iman belum tentu mereka itu sebenarnya beriman yang sebenarnya kepada Kristus gitu kan. Akhirnya kita kayak ya udahlah gitu kan. Mungkin dari sekian jumlah orang Kristen yang ada di dunia atau bahkan di dekat kita sekalipun, itu belum tentu Kristen, sehingga kita tidak ambil pusing dengan hal itu gitu ya. Jadi karena gini ya, misalnya saya berinteraksi dengan banyak misalnya orang-orang gitu kan, yang bukan non Kristen atau Kristen segala macam gitu kan. Soalnya kan kayak kita kayak lebih nyaman dengan orang yang mungkin bukan Kristen, atau mungkin ada juga yang Kristen gitu kan. Jadi kita tuh kayak mikir sebenarnya ini yang Kristen, ini bukan gitu, nggak peduli ya dengan ini KTP segala macamnya gitu kan. Atau memang itu kayak mana ya? Tunggu dulu, agak bingung aku. Gini lalu masuk Bapak yang beragama lain pun kalau dia baik, dialah Kristen begitu? Sebab mengarah ke situ, cuman belum gini gak, maksudnya gini ya, kayak ya gini kan, kita kan nggak peduli yang beragama lain pun itu secara iman bisa nggak itu jadi Kristen gitu kan? Tidak ada itu, nggak ada. Ya, atau pandangan saya ini dulu. Hanya karena rasa nyaman sesaat gitu kan. Karena kenapa ya, maksudnya ketika misalnya saya berinteraksi dengan mereka itu, saya kayak bisa teringat dengan Kristus segala macam gitu. Tapi ketika saya misalnya dengan orang Kristen yang agamanya Kristen, justru saya kayak lebih maksudnya kayak nggak bisa ingat Kristus segala macam gitu gimana itu Kak? Sekarang saya tanya, Yudas dekat dengan Yesus nggak? Dekat. Oke. Dia mengkhianati Yesus nggak? Iya, mengkhianati. Lalu kenapa Bapak nggak khianati Yesus? Kan Yudas tuh dekat dengan Yesus. Oh, Yudas ini nggak baik, maka aku nggak mau jadi ikut Yesus deh gitu. Lalu kenapa Bapak tetap ikut Yesus?
Ya karena memang ya kita harus egois kan, maksudnya ya dia ya kan karena dia Itu. Lalu orang di luar sana walaupun dia baik, ya dia harus tetap ikut Yesus dong. ya sekarang kita nggak tahu kan di hatinya ntar ya dia ikut Yesus. Ya, kalau di hatinya dia ikut Yesus, dia harus melakukan apa yang Yesus perintahkan nggak? Ya itu salah satunya berbuat baik Perintah Yesus itu apa? Yang paling utama? Ya buah iman berbuat baik gitu kan. Baptisan. Mereka dibaptis nggak? Iya itu kan baptisan itu kan fisik. Nah, mereka dibaptis nggak? Ya secara fisik enggak. Tidak. Emang ada baptisan secara tidak fisik? Ya bukan berarti gitu. Nah. Ya iman itu pun nggak fisik kan, nggak Nah, bisa itu dideteksi dengan yang indera kan. Bapak perlu cerna dan perlu perbaiki. Ya, buang dulu keras kepala, asumsi pribadi itu buang dulu jauh-jauh. Ikuti pikiran Kristus. Ya, jangan buat agamamu Ya sendiri. kalau berdasarkan Alkitab juga kan Yesus datang kepada orang Samaria yang enggak yang bukan Yahudi Saya tahu dia datang kepada orang Samaria. Dia percaya maka dia melakukan apa Yesus mau. Jadi kalau ada orang mengaku dalam hatinya saya percaya Yesus tapi tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan, atau melakukan yang satu tapi tidak melakukan yang lain, berarti dia nggak percaya. Berarti kalau dia mengaku dalam hatinya dia percaya Yesus, harusnya dia mau memberi diri dibaptis. Maka ketika dia memberi diri dibaptis, dia adalah orang Kristen. Baptisan itu kan bukannya fisik gitu kan, maksudnya bukan ada. Nggak ada Pak, banyak Ya, fisik-fisik tapi kan itu fisik itu kan nggak ada. melalui mekanisme yang prosedur manusia yang ngatur kayak misalnya Di mana gereja gitu. dalilnya? Di mana dalilnya ada prosedur? Di mana? Dalilnya nggak ada, cuman kan setelah manusia Nah, melakukannya kan berarti pakai kalau mekanisme tidak ada, kan. itu hanya karangan Bapak saja. Ya dibaptis dalam hatinya mungkin gitu kan, mungkin ya nggak tahu lah. Ya itu Bapak saja masih bilang mungkin. Iya tapi Mana kan ada mungkin dalam kekristenan, Pak. Kalau ya Tuhan Yesus bilang, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Nggak ada mungkin. Jadi gini, kalau asal- kalau Bapak masih bilang mungkin, ya udah, itu udah nggak Kristen itu. atau gini Karena seorang Kristen itu kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak kayak iya sih maksudnya udah sampai di situ, oke? sampai gitu Kak. Cuman ada lagi Jadi pertanyaan Kak. jangan tambah yang lain. Kalau memang dia mengakui dia percaya Yesus, dia harus memberikan dirinya untuk dibaptis. Nggak ada aku percaya Yesus, tapi dia nggak mau melakukan apa yang dia perintahkan, yang Yesus perintahkan, atau nggak bisa, ya. Jadi jangan tambah yang lain-lain. Begitu. Gini Kak, yang kedua gini kan. Tapi apa yang misalnya kayak pandangan saya ini bukan berpengaruh. Pandangan Bapak itu salah. Iya maksudnya ini juga berpengaruh secara praktek gitu ya. Jadi akhirnya saya ikut kayak itu komunitas atau persekutuan itu sesuatu yang bernilai iman nggak itu Kak? Jadi misalnya ya ketika saya nggak mengikuti gini ya kayak nggak ibadah ke gereja gitu kan, ya udah karena kalau misalnya saya ke gereja mungkin aja kekecewaan yang dapat atau rasa ketidaknyamanan gitu Ya kan. itulah kalau Ya, pikiran. tapi gini. Tapi ketika misalnya saya kayak ya bertemu sama siapa aja atau sendiri gitu bisa kayak mikir oh Tuhan itu ada dan kita Diam. Dengar. Kalau Bapak ke gereja, aduh nanti aku takut dikecewakan, aku takut diinikan, aku takut dikira. Makanya Pak, hidup itu penuh dengan damai sejahtera dulu Pak. Jangan negatif thinking mulu sama orang. Kalau hatimu sudah ngawur, terus kamu tidak punya damai sejahtera, dimanapun kamu berada, kamu nggak akan punya damai sejahtera. Kamu nggak akan menemukan kebenaran. Kalau kamu udah negatif thinking mulu, aduh nanti ke gereja saya datang kekecewaan, lalu kemana kamu pergi? Ke Lapo. iya lah Kak. Nah, apa yang kamu dapat di Lapo? Iya maksudnya ya terserah di mana-mana gitu ya. Maksudnya tapi kan kita bisa terhubung Ya makanya secara saya dengan Tuhan katakan gitu. dalam bertindak itu jangan negatif thinking. Bapak harus berusaha hidup positif. Biar argumentasi kita selalu positif. Hidup kita juga positif, warnanya pun akan positif. Jangan aduh saya takut ke gereja nanti saya dikecewakan. Kalau kamu mikirnya begitu ya kamu akan pernah ke gereja. Berarti kita harus kecewa tapi harus dipendam gitu istilahnya. Atau memang ya udah dilepaskan aja gitu ya. Kan Anda ke gereja belum tentu kecewa. Lalu kenapa Anda berpikir Anda sudah pasti kecewa?
Ya, karena Itu saya yang biasa. perlu diperbaiki dari Bapak. Itu perbaiki, Pak. Itu nggak bagus sifat begitu. Ya, itu diperbaiki. Itu dibuang jauh-jauh sifat begitu. Karena Anda nggak akan bertumbuh dengan sifat seperti itu. Kalau Anda, aduh nanti saya akan begini, kecewa segala macam, ya kamu dimanapun pasti kecewa. Tapi kan bukan kecewa itu yang kita cari. Kita ke gereja kan cari Tuhan, bukan cari orang, bukan cari kecewa. Kalau kamu carinya kecewa-kecewa, ya kamu dimanapun pasti kecewa. Ya, argumen lain mengatakan gereja itu bukan manusia, bukan ininya kan, bukan gedungnya. Ya udah, ini ya misalnya kita berhubung dengan manusia, misalnya kayak di mana aja bisa terhubung dengan Tuhan, ya nggak masalah gedung lagi kan. Pembenaran itu nggak jadi pembenaran. Kalau memang kamu mengaku kamu adalah orang Kristen, kamu pasti bersekutu dengan orang-orang Kristen juga. Jangan benarkan dosamu, jangan benarkan kesalahanmu. Tapi kan Alkitab mengatakan ya Kristen yang iman, bukan yang agama gitu lah. Ya memang Kristen itu bukan agama, Kristen itu kerajaan. Tapi kita nggak tahu kan maksudnya siapa yang Kristen secara iman. Misalnya kayak itu. Kristen yang secara iman itu adalah mereka yang memberi diri dibaptis. Titik. Itu aja kuncinya gitu Kak. Ya, yang dia mengaku Kristen tapi tidak mau dibaptis itu nggak Kristen itu. Itu danga-danga itu. Tapi terkait baptisan itu Kak, baptisan bayi sama dewasa itu ada sama saja itu nggak ada masalah. Kalau misalnya udah dibaptis bayi, ya udah dewasa itu aturan gitu ya, maksudnya itu nggak mesti gitu. Mau dibaptis kecil, mau dibaptis besar itu nggak apa-apa. Baptisan itu mulai dari usia 8 hari sudah bisa. Jadi misalnya Kak, saya kan ya Lutheran gitu kan. Itulah ya, bertumbuh ya Pak ya. Ya ini sih. Ya udah. Makin panjang nanti, makin nggak terkontrol. Napasmu pun udah mulai aneh ya. Bertanya tuh yang pelan-pelan dulu. Satu kau belum mengerti, kau loncat ke sana kemari, kau udah mabuk. Satu aja belum mengerti, langsung lompat sana, lompat sini. Kita pun bingung mau jawab gimana. Gak teratur. Lagi gini gimana Bapak mau teratur kalau kayak gitu cara mikirnya. Tidur dulu, cukup istirahat biar beres. Silakan slide girl. Shalom Kak, jadi gini, saya tuh mau nanya Kak, tujuan kita untuk berpuasa itu untuk apa sih Kak? Apa iya kita berpuasa itu untuk mencapai jawaban yang selama ini masih ambigu dalam hidup kita? Apa pertanyaan? Jadi tujuan kita untuk puasa itu apa sih Kak gitu? Tujuan kita Dan berpuasa puasa yang sebenarnya itu gimana sih? Tujuan kita berpuasa itu mencari Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Selain untuk mencari Tuhan, berpuasa itu adalah untuk merendahkan diri. Dalam Imamat 16 ayat 29 dikatakan, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Jadi tujuan kita berpuasa itu adalah untuk mencari Tuhan yang adalah roh dengan menyangkali kedagingan kita, menanggalkan kedagingan kita di dalam puasa. Lalu selain untuk mencari Tuhan, tujuan kita berpuasa adalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa I'm nothing without you God. Aku merendahkan diriku dengan tidak makan, dengan tidak minum di hadapan. Jadi tujuan berpuasa itu adalah mencari Tuhan dan juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan di luar itu nggak ada yang lain gitu ya Kak? Banyak sebenarnya manfaat berpuasa, bisa untuk kesembuhan, bisa untuk memperoleh hal-hal tertentu, memperoleh doa apa segala macam bisa dilakukan. Kak, kalau semisal melakukan berpuasa kita itu harus benar-benar mengikuti yang kayak di Alkitab yang
semisal puasa Daniel gitu ya Kak, atau tuntunan puasa yang benar dan Ya itu kan ada aturannya. Kalau mau berpuasa kita mengikuti puasanya siapa dulu. Saya punya pastor, dia berpuasa itu puasanya Tuhan Yesus. Jadi dia memang benar-benar nggak makan selama 40 hari. Dia hidup tuh sampai sekarang. Ya, kamu mau ikuti puasa siapa? Puasa Daniel, nggak makan makanan raja, jadi vegan gitu. Atau puasanya Esther 72 jam nggak makan nggak minum. Silakan saja apapun itu. Tapi niatnya dalam melakukan puasa itu yang penting. Mengapa kamu berpuasa? Tujuannya untuk merendahkan dirimu dan juga untuk apa? Mencari Tuhan. Kalau masalah dia harus sekian hari, itu kan hanya tentang jangka waktu dan metode. Tapi tujuannya itu yang perlu. Dan kamu sesuaikan dengan ketahanan kamu bagaimana. Mungkin nggak kemampuan mewujudkannya itu yang penting. Itu ya. ya Kak. Makasih ya Kak. Shalom. Oke, shalom. Oke gitu ya teman-teman, saya akhiri dulu sampai di sini. Buat kalian yang sudah menonton terima kasih. Udah tetap layar juga terima kasih, Anda luar biasa. Kita akan bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya di lain waktu. Yang mau saya sampaikan sebagai penutup adalah sebenarnya ini udah selalu saya katakan bahwa kekristenan, iman kekristenan itu adalah iman yang paling kaya dan yang terkaya dalam segala hal. Apapun orang lain katakan tentang tawaran-tawaran mereka, whatever it is, whatever they are, Kristus tetap nomor satu. Karena apa? Mungkinkah kamu berharap kemuliaan dari Dia yang tidak pernah dimuliakan? Tapi kita bisa mengharap kemuliaan bagi Dia yang sudah dimuliakan, yang telah hidup kembali, mengalahkan kematian, dan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi, mengenali Kristus bukanlah sebuah ketertarikan saja, atau sebuah hobi saja, tapi mengenali Kristus itu berkaitan dengan kehidupanmu dan keselamatanmu. Bagi kamu yang sudah di dalam Kristus, berpegang teguhlah kepada pengajaran yang sehat, hidupilah imanmu, dan berbuahlah dengan lebat. Dan bagi kamu yang belum mau percaya kepada Kristus, renungkanlah, kemanakah kamu pergi setelah kamu mati? Bagaimanakah hidupmu? Akuilah dan sadarilah betapa kotornya kamu. Dengan demikian kesadaran itu akan menuntun kamu kepada kasih karunia Allah. Dan saya ucapkan selamat bagi 2 orang tadi yang mau akan dibaptis. Kalau kalian masih mendengarkan ini, tadi ada Kenny dengan siapa gitu, saya lupa. Saya berharap kalian tetap semangat belajar untuk memiliki pengetahuan yang banyak dan mencari tahu alasan mengapa kalian harus memilih Yesus. Karena di dalam Dia kalian akan memperoleh hidup. Sekali lagi, selamat. Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi. Bye-bye. Bye. God bless you guys.